Kenapa kamu siksa? Saya tidak menyiksa dia. Mari kamu. Mau keapakan dia? Saya mau ajak dia pulang. Kenapa dia sampai berdarah-darah kayak gitu? Karena dia tidak nurut sama saya. Saya adalah kakaknya, Gus. Kakak? Kenapa kakak setega itu? Kau pukuli dia sampai kayak gitu? Karena dia membangkang kepada saya. Dia gak nurut sama keluarga Gus. Kamu sebagai kiai harusnya nggak rela dong jika adiknya kelihatan rambutnya dipandang laki-laki yang bukan mahram. Saya bukan mahramnya. Permisi, Bu Nyai. Kamu pakai. Jangan biarkan satu helai rambut kamu dilihat jutaan orang yang bukan mahram kamu. Ini karena ini saya live. Terima kasih. Maaf, kami tidak berdaya karena. Kenapa kamu harus minta maaf sama Gus? Siapa dia? Amira nggak mau. Kalau kamu tidak nurut sama kakak, akan aku habisi Gus Idris sekarang juga. Jangan Mas. Biarkan. Kamu minta Amira? Kalau dia pengen berurusan laki-laki sama laki-laki, terserah. Maunya kamu gimana? Rasakan ilmu, kemampuanku. Angin giling. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun. Bangunlah. Anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki. Sekarang rasakan jurus pamungkasku, jurus pelebur sukma. Astaghfirullahaladzim. Aku rela mati. Astaghfirullahaladzim. Untuk Gus Idris. Jika perlu. Kan kapanku bisa kau jual Gus untuk keperluan dakwamu. Jika masih kurang, gali tulangku, jual untuk keperluanmu, untuk keperluan dakwamu. Astaghfirullahaladzim. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776.
Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 14405757111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Di mana Haikal? Oke Gus. Saya nggak ada banyak waktu. Tunjukin di mana lokasinya Bunyai Daerah sini Gus. disekap. Tapi udah dibawa Gus. Sama kakaknya tadi udah sempet mau itu. Aku nunggu sudah lama, setengah jam nih, capek. Kamu adik bawa kursi katanya. Bawa Gus. Pasang dong sini. Oh, ya, Gus, Capek ya, aku Gus. nungguin terus. Katanya kamu janjian di sini. Iya Gus. Bener ya ketemunya di sini? Iya Gus. Gus. Ya Gus. Ya. Sabar Gus. Kita mau nunggu sampai berapa jam lagi nih? Masalahnya dibawa Gus. Hah? Si Nyai Amira ini dibawa Gus sama kakaknya yang tadi sama adiknya. Nah, terus kamu ngajak saya ke sini apa? Kayaknya sih dekat sini sih Gus. Dekat-dekat sini lah. Ya udah, kamu pasang deh live-nya, kamu nyalain kameranya. Sekarang mulai. Ya, Gus. Udah nyalain belum kameranya? Udah Gus. Kok nggak bilang Ya maaf Gus. Haikal. Masih baru Gus. Lupa aku. Rokokku masih panjang. Kalau nyampe sahabat aku matiin dulu. Ya. Maaf Gus. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, para pecinta-pecinta Gio, anak-anakku, orang tuaku, adik-adikku, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah. Malam ini saya menyapa Anda semuanya, panjenengan semua. Mungkin saat ini ada di antara panjenengan yang tinggal di tempat-tempat kumuh, di kos-kosan yang sempit, di tempat-tempat yang kotor. Saya menyapa Anda. Semoga panjenengan semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Dan mungkin sahabat-sahabat Giomania saat ini ada yang tinggal di gedung-gedung mewah, tempat-tempat yang mewah ber-AC, kasur yang empuk. Saya juga menyapa Anda. Semoga tetap rendah hati, panjang umur, berkah hidupnya, disehatkan badannya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Ya rabbal alamin. Haikal. Ya, gimana Gus? Maaf Gus. Aduh. Haikal, Ya Gus. kamu pernah nggak, Haikal, Apa tuh? jatuh cinta? Pernah Gus. Jatuh cinta, pernah? Pernah lah Gus. Jatuh cinta sama siapa? Cinta kan banyak tuh. Ada cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta sama orang tua, cinta sama guru, cinta sama saudara, cinta sama kekasih. Nah, kamu pernah jatuh cinta yang mendalam, paling dalam cinta sama siapa, Haikal? Untuk kemarin-kemarin sih sama ini Gus, sama pasangan sendiri Gus. Pacaran kamu? Iyalah Gus. Nggak boleh, Kal. Nggak boleh, Kal. Ya kalau nggak gitu nanti hilang Gus. Ya, ayo kita anterin, kita lamar aja. Mana? Kalau Orang sekarang mana? mah jomblo Gus. Oh, jomblo. 8 bulan Gus. Haikal. Jangan putus asa, Kal. Jangan putus asa, kejar dia. Kejar. Kamu kejar dia. Aku nggak pernah bilang
setan itu. Jangan. Kamu nggak boleh bercanda, Kal. Tapi kamu tak berikan semangat untuk mengejar dia. Duh, kenapa? Dekati sang penciptanya kalau kamu ingin mendapatkan yang diciptanya. Betul nggak, Kal? Betul, Gus. Nah. Tapi Kal, kamu pernah nggak ngerasain cinta banget tuh sama pacar kamu ya? pernah, Gus. Pernah toh? Ya, Terus gak bisa move on, pernah nggak? Susah banget mau move on. pernah, Gus. Pernah ya? Tapi aku sekarang lagi seneng sama orang gitu, Gus. Nggak, aku nanya itu jawab dulu, pernah nggak ngerasain? Aku nggak nanya kamu lagi seneng sama orang tuh, nggak. Pernah, Gus. Berat nggak itu move on, cara move on tuh kadang sampai nggak bisa tidur, sampai nggak enak makan, kayak gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah, Gus. Pernah ya? Tak kasih tahu cara yang enak ketika buat sahabat-sahabat yang susah untuk move on. Kalau disakiti oleh pasangan jenengan, disakiti oleh pasangan ini, kasih tahu caranya. Gimana caranya sampai kita nggak bisa move on 7 hari 7 malam nggak bisa tidur? Gampang, sahabat. Ingat keburukannya. Kalau ingat keburukannya masih belum bisa move on, nggak bisa menghapus namanya di hati, maka tidak ada cara lain kecuali kita mendekati sang pemilik hati. Betul, Gus. Tapi aku boleh sedikit cerita nggak, Gus? Aku nggak pengen dengan cerita kamu. Emang cerita kamu ada yang menarik? Aku mau minta bantuan sih, Gus, sebenarnya, Gus. Minta bantuan apa, Kal? Aku lagi seneng sama orang sih, Gus. Ya udah, halalin dong. Dia cantik, Gus. Namanya Risma, Gus. Oh, Risma. Itu Risma Adelia, betul nggak? Risma Adelia Putri, Gus. Oh, kayak aku pernah denger sih, yang kamu tunjukin fotonya itu. Iya, Gus. Kamu suka sama dia? Iya, Gus. Tapi kok Gus tahu, Gus? Aku apa sih yang nggak tahu sama murid itu? Semua murid-murid saya itu mau keburukannya, gue semua tahu, Kal. Cantik memang dia, Kal. Tapi gini, Kal. Apa iya kamu diterima sama dia? Gak tahu, Gus. Makanya saya minta bantuan sama Gus. Gimana caranya, Gus? Nggak ada yang mustahil, Kal. Risma dapat kamu dapat Risma itu sama halnya dengan mendapatkan emas. Tahu nggak? Iya, Gus. Lah, Risma dapat kamu itu sama dengan mendapatkan ledokan. Tahu? Astagfirullah. Tapi jangan khawatir, aku gak membuat kamu patah hati, patah semangat, putus asa. Jangan gitu lah, Gus. Aku ngerasa kayak, aduh. Jangan minder dong, nggak usah minder. Saya nasihat ya, seseorang itu akan dijadikan bersatu sama Allah sesuai dengan kapasitasnya. Iya, Gus. Orang yang baik akan dapat jodoh yang Baik, Gus. baik. Oh, Gus, saya sekarang pemabuk, Gus. Saya pencuri, Gus. Saya pembunuh, Gus. Saya pemerkosa, Gus. Dan dia itu anaknya putri kiai, Gus. Apakah saya bagikan pungu yang merindukan bulan, Gus? Oh, jangan pesimis dulu. Dia orang baik sekarang calon. Kamu orang buruk. Tapi ada keinginan yang kuat untuk bertobat jalan Allah, memperbaiki diri, maka pasangan kamu juga sedang memperbaiki diri. Gak usah khawatir. Siapa namanya? Risma? Risma, Gus. Dia penyanyi dangdut, Gus. Oh, bukan yang putrinya kiai itu? Bukan, Gus. Oh, Kan kok Risma. penyanyi dangdut? Iya, Gus. Bagus tuh, lanjutkan. Senang aku, Gus, sama lihat dia itu goyangannya itu loh, Gus. Astagfirullah, Kal. Aku gak pernah didik kayak kamu kayak gitu ya. Masa kamu seneng kayak goyangan ngebornya? Ya gimana, Gus, nama penyanyi Suaranya dangdut? enak gak? Enak. Deketin dia.
deketin dia. Dia punya talenta suara enak. Andaikan dia buat baca Quran, buat baca sholawat tuh. Kamu mau tidur, dibacain sholawat. Kamu mau tidur, dibacain ayat-ayat Al-Quran. Bu, seneng nggak? Seneng, Al. Senang sih Gus kayaknya Gus. Dia deketin dia. Tapi dia mahal Gus kayaknya Gus. Apa? Mahal. Kapasitas saya belum bisa Gus kayaknya Gus. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Manjada wajada. Kamu harus pegang erat itu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Man sobaro dhofiro. Ketika kamu sabar, pasti akan mendapatkan. Kata orang yang there's way, there is way. Itu kan. Kamu harus semangat, Kal. Terus triknya gimana Gus? Buat deketin yang kapasitasku belum seberapa, tapi dia punya dangdut terkenal. Kamu nggak usah putus asa kayak gitu. Kamu harus tetap semangat. Kamu kejar kalau memang kamu cinta. Deketin, kamu nikahin. Kok main nikahin aja Gus? Terus apa? Kalau nggak dinikahin? Ya juga sih. Iya, cinta toh. Nanti kalau direbut orang nyesel nangis. Bukan 7 malam nggak tidur. gak gitu Gus, takut cowoknya juga banyak Gus. Takut Ada apanya? Pacar. Nggak usah khawatir. Kamu tahu kan siapa yang menggenggam hati? Pemilik hati siapa? Cuma Allah semata Gus. Lu tahu kan? Tahu Gus. Nah, pertanyaanku sekarang, sejauh mana kedekatan kamu dengan Allah? Masih belum sih Gus, masih kurang. Nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun Ayakun. fayakun. Pegang itu, nggak ada yang mungkin di dunia ini. Nggak ada yang mustahil, Haikal. Ketika kamu dekat dengan Sang Pencipta, kamu nggak usah minder. Kamu punya Allah kok. Tapi ingat, jangan sesekali kamu bersandar sama manusia. Ini pegang erat-erat nasihatku. Jangan sesekali engkau bersandar sama manusia, karena manusia selalu mengecewakan. Betul nggak? Betul Gus. Jangan. Aduh Gus. Kok banyak semut Gus? Kamu dengerin, jangan Iya, bercanda, Haikal. Iya, Gus. Ini serius nih. Ya Gus. Ketika kamu bersandar sama manusia, kamu akan selalu dikecewain. Bukan berarti dia tidak sayang. Kadang istri, suami, kamu sering kecewa sama istri, kecewa sama suami. Bukan berarti dia tidak sayang, enggak. Karena dia tidak mampu. Ada batasnya. Jadi orang yang mengecewain kita itu kadang bukan berarti orang yang jahat. Orang jahat iya pasti Ya Gus. ngecewain. Tapi orang baik pun juga bisa ngecewain kita loh. Orang yang sayang kepada kita pun bisa ngecewain kita. Karena apa? Dia sayang tapi tidak mampu. Tapi beda dengan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pegang itu, ayat itu. Tahu kan artinya? Nggak tahu Gus. Aduh, tahu kamu cuma cewek aja. Ya, Aduh. maaf Gus. Bismillah Gus. Intinya Haikal, apapun mimpi kamu, cita-cita kamu, kamu kejar. Asal kamu dekat sama Allah. Ya, Insya Allah. Bismillah. deketin Sang Pemilik hati. Deketin Sang Penciptanya. Ya Gus. Maka apapun yang diciptakannya akan kamu raih. Paham enggak? Paham Gus. Oh, udah. Ayo sambil kita mau nyelamatin si Nyai Amira, Iya. kamu bisa sholawatan nggak? Yang mana Gus? Ya kamu bisanya inget. apa? Lupa inget aku Gus. Mana kamu Haikal? Banyak nyerocos aja sih. Sholawatan minggu depan kamu harus bisa hafal tuh. Aja makanya kalau waktunya majelis malam minggu di pondok, Ya Gus. kamu itu jangan tidur melulu. Ya, Ya Gus. jangan tidur. Ya Gus. Biar bisa sholawatan. Ajarin saya Gus nantinya Gus. Banyak sholat itu. Kamu tinggal pilih mau pilih mana. Kalau nggak salah saya bisa itu satu. Apa? Sholawat ya. Ini nggak apa-apa Gus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baca aja sholawat kok. Gus aja deh Gus. Kayaknya Nah. Gus yang sholawat Gus. Mana kamu Haikal? Takut salah Gus. Ikutin ya, yang mudah-mudah aja ya. Ya Gus. Kamu dengerin sampai bisa.
Ya Gus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu mudah selawatannya ya, mudah-mudah. Oh ya Kal, Iya Gus. aku nih bulan Agustus, awal Agustus kan umroh. Kami mau ikut nggak? Pengen ikut nggak kamu? Pengen Gus, tapi belum siap Gus kayaknya Gus. Kenapa? Orang yang melakukan ibadah umroh itu panggilan loh. Duyufur Rahman, duyufullah, tamu-tamu Allah. Bilangin sahabat-sahabat, nanti yang pengen umroh bareng saya di bulan Agustus, awal Agustus, sebentar lagi. Ayo sahabat, umroh bareng saya, bareng keluarga besar Giu. Dengan panjenengan ikut daftar ya di nomor admin, kita bisa umroh bareng dan murah. Fasilitasnya sama dengan harga-harga yang tinggi. Kita 31.500.000 ya. 31.500.000 12 hari dengan hotel yang deket, langsung kelihatan Masjidil Haram. Insya Allah makannya, fasilitasnya itu sama dengan harga yang 40 juta sahabat. Saya nggak ambil untung, niat saya cuma pengen mengajak banyak semua bisa umroh bareng bersama saya ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka cepat daftarkan diri Anda umroh bareng Gus Idris ya. Mulai sekarang hubungi nomor admin +6281 33 33 22 776. Dan juga bagi para santri-santri yang ingin mondok di pondok pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah, langsung aja datang ke pondok ya, nggak usah nanya-nanya, langsung datang, gratis di sana. Cuma awal aja buat beli seragam, buat beli lemari, buat beli kasur ya. Kalau makannya gratis. Bismillah. Programnya apa? Programnya 1 tahfidz Al-Quran, 2 tafakuh, 3 ilmu hikmah. Tahfidz Al-Quran itu menghafal Quran, baca Al-Quran dengan nada-nada yang enak, terus hafal Al-Quran. 2 tafakuh itu ilmu fikih, biar tahu halal haram kitab ya. 3 ilmu hikmah. Nanti ilmu hikmah itu ilmu khusus nanti itu ya, saudara-saudaraku. Kita lebih mengenal Allah lebih dekat. Intinya seperti itu ya Kal ya. Iya Gus. Siap. Jadi kamu nggak usah pesimis. Kamu tetap semangat ya Kal ya. Ya Gus, ya semoga-moga aja. Gus. Tuh, lewat Ini kan? bener kan? Bener Kayak suara Amira ya? Amira itu Gus. Kayak Amira tuh. Bener nggak, kelihatan nggak? Di mana dia? Loh, itu Gus. Sini. Siapa kalian? Tuh, Siapa Gus. kamu? Kemari. Turun. Lepaskan Amira. Ini adik saya. Lepaskan punyai Amira. Ini kakak saya. Turun sini. Anda siapa? Saya hamba Allah. Saya hamba Allah yang nggak suka ada kezaliman di depan mata saya. Oh, pasti Anda gurunya orang yang kemarin yang saya hajar itu ya? Siapa? Siapa yang kamu hajar? Kamu turun sini.
Kalau kamu sakti turun sini. Ini bener ya orangnya? Ya, Gus. Yang katanya kemana? Kakaknya siapa sih? Itu. Ini bener kakaknya atau bukan? Betul Gus itu. Siapanya? Itu kakaknya. Terus yang itu? satunya itu adiknya. Kakak kandung dan adiknya. Bener tapi bener ya? Itu. Yakin kamu? Yakin Gus. Kita harus selamatin dia. Iya Gus, harus Bener. selamatin. Tapi dia kan keluarganya. Dia kan keluarganya sendiri, masa kita selamatin? Ya kan kita udah ke pesantren Gus. Mau kemana kalian? Pondok. Ini adik saya. Syuting dia jangan syuting saya, Ikal. Kenapa kamu siksa? Saya tidak menyiksa dia. Mari kamu. Mau keapakan dia? Saya mau ajak dia pulang. Kenapa dia sampai berdarah-darah kayak gitu? Karena dia tidak nurut sama saya. Saya adalah kakaknya, Gus. Kakak? Kenapa kakak setega itu? Kau pukuli dia sampai kayak gitu? Karena dia membangkang kepada saya. Dia gak nurut sama keluarga Agus. Ya lihat-lihat dong. Nurut dalam segi apa dulu? Kalau nurut kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau nurut keburukan, kenapa harus nurut? Dia, saya ajarkan kebaikan, Gus. Bener, Nyi, Amira. Saya mau dijodohkan sama Kiai Jahim, Gus. Astagfirullah. Kenapa? Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Kiai Jahim itu orang baik. Kamu yakin Kiai Jahim itu orang baik? Dia yang menolong keluarga saya, Gus. Oh iya? Iya. Menolong apa? Ketika kami di bawah, dia yang selalu menolong kita. Dia juga menolong Amira. Apakah pantas balasan yang seperti itu? Bener Amira yang bisa sampaikan? Enggak. Karena Jangan bohong kamu, Amira. Akui saja Kak. Gus Jaim cuma ingin mendapatkan saya dengan berbagai cara. Setelah peninggalan Kiai Rafiq, dia mengincar saya, Gus. Astagfirullah. Jodoh itu nggak bisa dipaksa. Cinta itu nggak bisa dipaksa dan nggak bisa dicegah. Karena cinta itu adalah anugerah. Yang ngatur jodoh itu Allah. Kalau adikmu, Saya cuma ingin membalas budi kepada dia. tapi jangan dipaksa, kasihan dia. Karena dia sudah ditolong sama dia, Gus. Sekarang kau jawab jujur, Amira. Apakah kau cinta sama Kiai Jahim? Enggak, Gus. Kau Sama dengar? sekali enggak. Kamu Amira. mau maksa dia? Amira, Iya, Mas. apakah kamu menginginkan pertemuan darah lagi di sini? Enggak, tapi Amira enggak mau dipaksa. Nurut saja lah Kak sama kakak. Tapi Amira Tolongin cuma nggak? pengen cari kehidupan Tolongin nggak? Pengen ditolongin lebih Gus, baik tapi lagi. Tolongin. Gus. Tolongin lah. Amira harus kembali kepada kita, Gus. Itu bukan hak kita. Beliau kan punya keluarga, kita bukan siapa-siapanya, Ikal. Saya adalah kakaknya. Saya yang lebih berhak sama Amira. Tuh denger kamu. Tapi kan kita Nyai Amira kan santri kita, Gus. Mana tolongin ya? Tolongin lah, Gus. Yakin kamu, Ikal? Yakin lah. Ya udah deh. Saya akan melindungi Amira sampai kapanpun. Boleh kamu bawa Amira ke anak adik kamu. Tapi aku nggak suka jika dipaksa-paksa. Kasihan dia, kasih kebebasan dong untuk memilih jodohnya. Sampai berdarah kayak gini loh. Itu karena kesalahannya dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau dia nurut, nggak bakal dia seperti itu. Aku boleh izin. Aku boleh izin nggak? Ini satu helai rambut. Istrinya siapapun, perempuan siapapun, kalau kelihatan rambutnya satu helai saja, maka akan menjadi api neraka. Sebelum kamu melanjutkan apa yang kau sampaikan, boleh nggak aku memakaikan sorban ini di kepalanya? Untuk apa? Dia sudah mempunyai hijab sendiri. Mana hijabnya? Dipakai enggak? Kau katanya kiai. Apakah kamu membiarkan rambutnya Amir dilihat jutaan orang yang bukan mahramnya? Mati disorot, jangan disorot. Kamu sebagai kiai harusnya nggak rela dong jika adiknya kelihatan rambutnya dipandang laki-laki yang bukan mahram. Saya bukan mahramnya.
Permisi, Bu Nyai. Kamu pakai. Jangan biarkan satu helai rambut kamu dilihat jutaan orang yang bukan mahram kamu. Ini karena ini saya les. Terima kasih. Maaf, Amira tidak berdaya karena hidungnya. Kenapa kamu harus minta maaf sama Gus? Siapa dia? Bukan gitu Mas, kan kerudung Amira sudah dicopot sama Mbak. Iya, itu karena kesalahanmu sendiri, Amira. Tapi kan ini kewajibannya Amira untuk Menutup aurat. aurat Amira. Tapi kan kakak gak pernah nurut sama kakak kita. Tapi kan ini sudah kewajibannya Amira sebagai Buat apa seorang- kakak pakai kerudung kalau kakak gak pernah nurut sama kakak? Astagfirullahaladzim. Pakai hijab itu kewajiban setiap semua perempuan. Ingat, satu helai rambut akan menjadi api neraka yang menyala-nyala nanti. Apalagi jutaan orang yang memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Akan menjadi dosa pahala, akan menjadi dosa jariah selama-lamanya. Ketika rekaman ini masih ada dan melihat dipertontonkan banyak laki-laki, sampai kapanpun, di saat Amira meninggal pun akan menjadi dosa jariah buat dia. Lebih baik kau tanyakan baik-baik adik kamu. Jangan kau paksa-paksa, kasihan adik kamu. Amira, apa yang kau inginkan sekarang? Amira cuma ingin kembali ke pondok. Saya tidak akan mengizinkan kamu kalau kamu kembali ke pondok itu. Karena kamu sudah saya jodohkan sama Kiai Jahim. Ngerti kamu? Tapi kan Mas, di situ nggak boleh, Sudah. Mas. Jangan banyak bicara. Apakah kamu mau? Kamu babak belur lagi? Nurut saja lah kak sama kakak. Kakak itu selalu jawab kalau dibilangin. Tapi kan aku punya kehidupan sendiri, Dek. Aku udah besar, udah dewasa, aku bisa memilih jalan yang baik, Amira, buruk. nurut. Tapi kakak itu juga salah. Kakak nggak pernah tahu Kiai Jahim itu orangnya gimana, kan kakak nggak tahu. Kakak tahu Kiai Jahim itu orangnya baik. Jahim, harus seperti apa Amira menjelaskan? Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Kiai Jahim. Ngerti kamu? Yang lebih mengerti tentang Kiai Jahim itu kakak, bukan kamu. Ngerti kamu? Kamu tinggal nurut. Enggak kak, kakak salah besar. Kakak sebenarnya nggak tahu Kiai Jahim itu seperti apa, nggak tahu. Amira yang tahu. Sekarang Jangan Mas, jangan sakiti Gus Idris. Jangan. Lebih baik sakiti Amira saja, bunuh Amira saja. Jangan sampai menyentuh Gus Idris. Amira nggak mau Gus kalau Idris. kamu tidak nurut sama kakak, akan aku habisi Gus Idris sekarang juga. Jangan Mas. Sudah. Astagfirullahaladzim. Sini kak. Biarkan Amira. Biarkan. Kamu minta Amira. Kalau dia pengen berurusan laki-laki sama laki-laki, terserah. Maunya kamu gimana? Kamu pakai pedang, aku pakai pedang. Kamu pakai parang, aku pakai parang. Kamu pakai bedil, aku pakai bedil. Katanya Anda orang sakti di sini. Siapa Tanpa itu? memegang pun, Anda pasti bisa melakukannya. Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah. Apa mau Anda sekarang? Mau saya nggak mau melihat ada kezoliman di sini. Kau tahu sendiri Kiai Jahim itu bukan orang baik. Saya tahu dia adalah orang yang baik. Sebenarnya yang diracuni Kiai Jahim itu adalah kamu. Siapa nama kamu? Buat apa Anda tanya nama saya? Ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya harus tahu nama kamu. Siapa? Nama saya Sakor. 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 Astagfirullah. Bukankah Sakor itu nama neraka? Memangnya kenapa? Ada yang salah dengan nama saya? Oh, enggak. Nama itu adalah doa. Tapi kenapa nama kamu adalah nama neraka? Lebih baik nama kamu diganti aja. Makanya kelakuannya kayak orang penduduk ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Bertobatlah kamu. Kasihan Amira. Biarlah dia menentukan hidupnya sendiri. Dia tahu mana yang hak dan yang batil. Dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan kau paksa dia. Saya sebagai kakaknya, saya berhak
Berhak untuk apa? Untuk zalim kepadanya? Enggak. Saya tidak dolim kepadanya. Saya memilihkan jodoh yang terbaik buat Amira. Semalam kamu nyakitin Usadam. Maka di sini aku sebagai gurunya nggak mungkin tinggal diam dong. Kenapa buat silakan. perhitungan sama kamu? Oh, silakan. Oke lah, aku nggak akan ikut campur urusan kamu sama adik kamu. Tapi kamu sudah memulai dulu mengibarkan bendera perang dengan kamu nyakitin murid-murid saya. Rasakan ilmu kemampuanku. Angin giling. Allah, Allah, Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Hanya segitu saja kemampuan kamu. Tunjukkan kemampuanmu. Sudah, gitu doang. Serangan kamu. Gitu aja kamu nggak bisa keluar dari situ. Kenapa saya nggak bisa keluar? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa idza batastum jabbarin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun. Bangunlah. Kiai Sakor. Hebat juga kemampuanmu daripada anak buahmu. Nggak ada yang hebat. Yang hebat cuma Allah. Itu adalah ilmu Allah. Maju. Jangan jauh-jauh. Keluarkan semua ilmu yang ada dalam diri kamu. Karena kesombongan kamu yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Jangan banyak biar kau. Allah. 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 Hebat juga kamu ya. Allah. 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 Sudah segitu doang. Oh. Ya! Kemana kamu perginya, ha? Gus? Mana Gus? Kok hilang? Kemana dia? Loh, Gus? Mana Gus? Loh, Gus hilang. Kemana dia? Loh, Kenapa? Kalau mau nyerang orang tuh lihat dulu di mana.
Sakti juga Sekarang, kamu ya. bisa nggak kamu keluar dari asma kurung? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was sama'i wa sami'un 'alim. Kamu coba keluar lagi dari lingkaran ini. Ya ilahi wa maliki ta'lam kaifa hali. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihani syahidun li fi iftiqari fadu'ai wa ibtihani syahidun li fi iftiqari fadu'ai wa ibtihani syahidun li fi iftiqari. Lumayan juga. Keluarkan kekuatan pamungkas kamu. Keluarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajal jati turuting iman, ikhlas aning ati, inna kuwatina kabannata kina bannata. Asma Sungai Raja. Ajal jati turuting iman, ikhlas aning ati, inna kuwatina kabannata kina bannata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun. Bangunlah. Bangun. Haikal, jangan deket-deket Haikal. Ya, Gus. Jangan deket-deket. Kalau kamu deket-deket hati-hati. Kalau kenapa apa nggak tanggung jawab. Jangan terlalu deket-deket, hati-hati, dia orang bahaya. Keluarkan semua ilmu Anda. Ayo. Keluarin.
perdamaian. Ilmu itu bukan orang sembarangan yang menguasainya. Siapa guru Anda? Kau tidak perlu tahu siapa guruku. Sekarang rasakan jurus pamungkasku. Jurus pelebur sukma. Astaghfirullahaladzim. Bunyai, Amira, kenapa kau menghalanginya? Aku bisa menahan serangannya. Enggak apa-apa, Gus. Kau bisa mati. Aku enggak apa-apa. Astagfirullah. Amira, kenapa sampai kau melindungi orang biadab seperti dia? Sebegitu cintakah kau sama dia? Ada hubungan apa kau sama dia? Kakak, lindungi dia. Bodoh kamu, Amira. Aku enggak apa-apa. Aku rela mati Astagfirullahaladzim. untuk Gus Idris. Jika perlu, kan kafanku bisa kau jual, Gus, untuk keperluan dakwamu. Jika masih kurang, gali tulangku, jual untuk keperluanmu, untuk keperluan dakwamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau lakukan seperti itu? Ini bukti rasa kasih dan balas budiku kepadamu, Gus. Nggak harus kau mengorbankan dirimu sendiri. Nggak apa-apa, Amira ikhlas. Karena ini juga sebagai tanda bahwasanya Amira ingin membalas budi dan berbakti kepada Gus. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Kamu bertahan. Di mobil ada madu. Kamu Syifa. tolol, Amira. Bodoh kamu. Kamu itu gak tahu diri, Kak. Kenapa kamu rela mati demi laki-laki biadab ini? Hah? Dia belum mati. Bicara seperti itu. Kamu harus tetap hidup. Laki-laki itu, Kak. Laki-laki biadab kamu bela. Kamu harus bertahan hidup. Jangan pernah kamu bicara seperti itu pada Gus Idris. Kalau dia orang baik. Amira, kamu tetap hidup. Kamu bertahan. Habis ini aku bawa ke mobil. Di mobil ada madu Syifa. Kau tega menyakiti adikmu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa idza batastum jabbarin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Haikal, ayo kita bantu Haikal. Tunggu pembalasanku. Biarkan nggak usah kejar. Aman sini. Ayo, Haikal, bantu darurat gak apa-apa. Ya, matiin aja kamera. Ya, harus kita sembuhkan karena di dalam mobil ada madu Syifa, ada madu Ruqyah Gio yang bisa mengobati luka dalamnya. Bahkan peredaran darahnya ini gak tersumbat. Pembuluh darahnya bisa pecah. Ayo cepat bantu Haikal. Bantu Haikal. Langkahku tapaki jalan cahaya. Di setiap sujudku pinta ridhanya. Menghafal ayat setiap ada guru. Tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga. Bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami.
hadits Quran, Thorikul Jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan lurus menuju ridhomu, Thorikul Jannah.